Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Arifin Tambunan, dalam kelas Filsafat Pendidikan Kristen Universitas Pelita Harapan. Saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam sesi ini tentang how do educators draw students toward maturity. Dalam sesi ini kita akan bagi dua, nanti kita akan melihat dari bagian pertama itu kita lihat dari filsafat pendidikan yang berkembang, yaitu dari progressivism, essentialism, perennialism, dan reconstructionism. Kita akan lihat dari sana. Kemudian bagian kedua kita akan lihat dari filsafat pendidikan Kristen. Nah, sebelum kita mulai, maka mungkin kita harus melihat perbedaan yang jelas antara filsafat pendidikan Kristen dengan filsafat ilmu atau filsafat pendidikan. Di manakah bedanya? Filsafat pendidikan Kristen itu dibangun dari Alkitab. Alkitab sebagai pondasi yang nanti kemudian dari sana turun menjadi grand naratif, ya. Lalu dari grand naratif muncul nanti dogmatic system, ya, sistem dogmatiknya. Dari sana nanti dari dogmatik akan muncul filosofinya. Jadi filosofi ini kemudian nanti akan membahas tentang metafisik, tentang epistemologi, aksiologi dari sudut pandang kekristenan yang dibangun dari dogmatik tadi. Sehingga dari situ nanti bisa kita lihat pendidikan Kristen. Nah, inilah pemikirannya, cara membangunnya. Sementara bedanya dengan filsafat ilmu dan filsafat ilmu atau filsafat pendidikan dibangun berdasarkan pemikiran tokoh-tokoh. Pemikiran tokoh-tokoh itulah kemudian yang dibahas, dikaji. Kalau dia dalam filsafat ilmu, bagaimana ilmu muncul dari tokoh-tokoh pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf awal. Itu kemudian dilihat metafisiknya, dilihat epistemologinya, dilihat aksiologinya. Sehingga muncullah filsafat pendidikan atau muncul filsafat ilmu. Jadi di sini bisa kita lihat ada perbedaan yang jelas. Nah, oleh karena itu, jangan kita membaptis filsafat umum atau pendapat-pendapat para filsuf menjadi filsafat Kristen. Itu berarti kita sedang membaptis, sedang membawa masuk pemikiran-pemikiran itu kepada filsafat pendidikan Kristen. Itu pernah disinggung oleh Celsius pada abad kedua. Celsius mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang bodoh yang hanya berani memamerkan pengetahuannya kepada anak-anak kecil, kepada budak-budak, kepada orang-orang remaja, atau kepada ibu-ibu seperti itu. Mereka tidak berani memamerkan pengetahuannya di tengah-tengah orang-orang yang berilmu pengetahuan atau di tengah-tengah gelanggang akademik. Dan yang paling menyakitkan tuduhannya itu adalah bahwa orang Kristen itu hanya berani memamerkan pengetahuan itu kepada orang-orang yang tidak berpendidikan, seperti itu. Nah, oleh karena itu merupakan satu tantangan bagi kita supaya kita mengeluarkan filsafat pendidikan Kristen. Sungguh-sungguh Kristen dan berciri khas Kristen, tidak campur dari pendapat para tokoh-tokoh filsafat. Bukan itu yang mau kita cari dalam filsafat pendidikan Kristen, tetapi filsafat pendidikan Kristen murni mau kita ambil dari Alkitab, kemudian grand naratif, lalu dogmatic system, lalu filosofi. Itu nanti baru kemudian akan melahirkan filsafat pendidikan Kristen. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, dari sini kita bisa melihat nanti bahwa dari filsafat Kristen itu akan muncul wawasan dunia Kristen tentang pendidikan. Jadi, muncul wawasan dunia Kristen tentang pendidikan, di mana filsafat pendidikan Kristen itu akan mendrive, akan mendorong, atau akan melihat
bagaimana pendidikan Kristen itu dilakukan. Bagaimana dilakukan. Oleh karena itu, dilihat tujuan dari pendidikan Kristen itu adalah yang pertama, Imago Dei. Dalam filsafat pendidikan Kristen, kita sudah lihat beberapa sesi yang lalu bahwa Imago Dei itu adalah manusia itu, gambar dan rupa Allah itu adalah sebagai wakil Allah atas alam semesta, yaitu sebagai figur representatif Allah atas alam semesta. Jadi ini yang kita lihat tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah Imago Dei ini. Nah, kemudian bagian ke bawahnya kita akan melihat adalah soal masalah metafisiknya. Dalam metafisiknya ini kita akan melihat tentang bagaimana awal dan akhir alam semesta. Bagaimana relasi tubuh dan jiwa secara metafisik. Lalu kemudian nanti dalam epistemologinya apa yang dapat manusia ketahui. Ini sudah kita lihat beberapa sesi yang lalu bagaimana pengetahuan itu muncul ya secara Kristen, yang sungguh-sungguh murni Kristen, bagaimana muncul kita sudah lihat, sudah ungkapkan lewat sesi yang lalu. Kemudian aksiologi, bagaimana aksiologi Kristen, bagaimana nilai dalam Kristen, apakah nilai Kristen itu memiliki satu nilai yang khas, bukan nilai yang dibaptis dari nilai-nilai umum menjadi nilai Kristen. Jadi sekali lagi jangan kita baptis, atau pengetahuan itu pun epistemologi itu jangan kita baptis epistemologi tokoh-tokoh filsafat kemudian kita jadikan itu menjadi pendapat filsafat Kristen. Tidak juga. Misalnya juga dalam metafisik. Dalam metafisik kita melihat relasi tubuh dan jiwa. Jadi ini juga harus kita lihat dari pemikiran Alkitab. Nah, kalau kita lihat pemikirannya ada dua bahagian di sini yang sering kita lihat. Relasi tubuh dan jiwa itu ada yang menyatakan, mengungkapkannya bahwa manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh dalam ketiga bagian seperti itu. Nah, sehingga menurut pemikiran Yunani bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, di mana jiwa itu adalah dari logikos, dari logos, yang kemudian dia menjadi logikos di sana. Dari logos ke logikos. Tetapi bagaimana kalau dia tiga? Kalau dia misalnya tubuh, jiwa, roh di dalam pemikiran Yunani memang dibaginya seperti itu, seolah-olah seperti itu. Nah, bagaimana relasinya? Kalau misalnya antara relasi jiwa dengan roh, bagaimana dia bisa berelasi? Apakah jiwa dan roh itu menyatu atau terpisah? Nah, di dalam pemikiran Yunani itu sepertinya terpisah. Sebab jiwa itu terkandung di dalamnya ada rasio, ada kehendak, ada emosi yang sering dibagi seperti itu. Tetapi di dalam tradisi Ibrani, di dalam Alkitab, manusia itu, relasi manusia itu adalah tubuh dan roh. Tubuh dan roh. Jadi jiwa ada di mana? Jiwa ada di roh. Jadi dia ada di dalam roh. Sehingga di dalam tradisi Ibrani, manusia itu, relasi itu adalah di mana jiwa terdapat itu di dalam roh. Sehingga ketika orang mati, kembali rohnya kembali kepada Allah, maka jiwanya pun menyatu dan ikut di sana. Inilah yang disebut dengan dikotomi. Jadi yang dalam Yunani itu sering kita dengar dengan sebagai pemikiran trikotomi, tetapi yang Ibrani, yang sungguh-sungguh dari Alkitab, bisa kita lihat sebagai dia dikotomi, tubuh, kemudian roh dan jiwa ada di dalamnya menyatu. Nah, istilah tubuh dan roh itu, atau jiwa dan roh itu di dalamnya menyatu seperti itu, dan di dalam Alkitab istilah itu dipakai bergantian seperti itu. Oleh karena itu, itulah yang bisa kita lihat gambaran metafisik tentang jiwa dan roh di dalam Alkitab. Sehingga ketika orang mati, maka jiwanya tidak gentayangan.
Itulah sebabnya Alkitab menggariskan bahwa orang yang sudah mati, rohnya kembali kepada Allah, dan tubuhnya kembali kepada debu, dan jiwanya tidak gentayangan, karena jiwanya ada di dalam tubuh. Tetapi kalau kita melihat dari pemikiran Yunani, maka kalau kita bawa ini ke dalam kekristenan, kalau ini kita baptis ke dalam kekristenan, tubuhnya mati, rohnya kembali kepada Allah, jiwanya kemana? Maka itulah barangkali banyak orang yang mau memuja ada jiwanya masih gentayangan, masih ada di sekitar rumah, masih belum jauh, pemikiran-pemikiran seperti itu. Itulah metafisika dari wawasan dunia Kristen. Nah, inilah yang harus kita lihat, perbedaan yang jelas tentang filsafat pendidikan Kristen dengan filsafat ilmu atau filsafat pendidikan. Jadi harus kita buat garis pemisah yang benar. Sampai di sini, Tuhan memberkati.